Salam Sobat Music Channel, apa kabar? Semoga dalam baik-baik saja. Kali ini kita akan mendengarkan pesan Tuhan pada awal tahun 2022 melalui hambanya Pastor Daud Tony dan Pastor Michael Gunawan. Kira-kira pesan apa yang akan Tuhan sampaikan oleh hambanya? Mari kita dengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat siang Pak Daud Tony. Oke, Michael. Nah saudara, Pak Daud Tony sekarang kalau khotbah lebih suka versi kayak gini ya. Jadi Iya. tadi saya tanya Pak Daud Tony mau khotbah atau gimana, tapi Pak Daud Tony bilang lebih baik ngobrol sama saya. Berapa banyak di tempat ini siap untuk diberkati lewat firman Tuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Mungkin lampunya boleh dinyalakan. Nah, puji Tuhan. Pak Daud Tony gimana kabarnya? Baik semua, Michael. Gimana, ada kabar apa terbaru dari pelayanan Pak Daud Tony? Ya, ini perlu Michael tahu, pengaruh dari corona ini ada nanti di gereja. Jadi nanti banyak orang terbiasa di gereja online. Oke. Nah, kalau kita lihat jemaat yang datang ke gereja aja ngasih kolekte kadang pelit. Apalagi kalau online. Jadi gereja banyak berdoa supaya jemaatnya murah hati. Oh haleluya. Di sini yang murah hati angkat tangan. Tapi yang jelas saya mendapat pesan Tuhan untuk kita semua. Ya. Bahwa 5 tahun dari sekarang inflasi akan berjalan. Oke. Dan kita harus siap untuk inflasi itu. Ya. Dan langkah-langkah apa nanti kita akan bicara hari ini. Ya, mungkin Oke. ada ayat yang mau dibaca pada. Oke. Ya, Hah? mungkin ada ayat yang mau dibaca. Gimana? Ada ayat Alkitab yang mau dibaca. Michael aja. Oke. Ya, Pak Daud Tony tadi sebelum naik bilang ke saya bahwa mau membahas tentang serangan kuasa gelap. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Oke. Karena tadi waktu sebelum saya masuk di luar ngantri banyak yang Iya. mau tanya sama Dalam saya. firman Tuhan dikatakan bahwa musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Ya. Dan yang kedua, bahwa mereka orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Ya. Nah, serangan setan untuk tahun ini dan tahun-tahun mendatang selama 5 tahun itu pertama adalah roh ketakutan. Roh ketakutan. Roh ketakutan. Jadi nanti akan banyak sekali orang yang mengalami ketakutan. Baik ketakutan masa depan, ketakutan untuk bisnis, ketakutan untuk menghadapi hidup. Ya. Yang pertama itu. Kedua, Roh ketakutan datang dari setan, Pak ya. iya, karena Tuhan memberi kita adalah keberanian, bukan ketakutan. Ya. Nah, selama kita hidup adalah untuk mengatasi ketakutan kita. Ya. Kalau kita takut, walaupun kita diajar semua ilmu strategi apapun, waktu kita takut, kita tidak bisa menggunakannya karena kita sudah tidak berpikir waras. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua, yaitu roh kebangkrutan. Oh, bangkrut aja ada rohnya. Ada. Oke. Jadi, apalagi saya perhatikan selama saya pelayanan ini, saya keliling-keliling itu banyak sekali orang-orang pada minta penglarisan. Nah, kalau orang minta penglarisan, itu kan rezeki anak cucu diambil, dipindah ke orang tuanya. Sehingga anak cucunya kerja apapun gagal bangkrut. Ya. Karena sudah diambil orang tuanya. Ya. Nah, dan ilmu penglarisan itu juga mengambil rezeki kanan kiri. Artinya apa? Kalau saudara punya toko di sebelahnya, ya kena pengaruhnya juga. Ya. Karena rezekinya kesedot. Ya. Nah, untuk itu kita harus ada doa dengan kuasa darah Yesus. Ya. Mereka orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Ya. Nah, ayat firman Tuhan yang saya sampaikan untuk hari ini, yaitu satu hal, Michael. Dengan tenang ku nantikan hari kesusahan itu. Ya. Karena hari kesusahan itu tidak bisa kita hindari. Masalah itu kita tidak bisa lari. Ya. Tetapi kita harus hadapi. Ya. Setuju angkat tangan, ya? Nah, yang kedua adalah roh kebangkrutan. Jadi sekarang banyak, bukan hanya pengusaha, termasuk pejabat pun juga minta kuasa gelap juga ada. Oh, mereka juga diserang sama kuasa gelap. Ada lah. Ya. Jadi yang kedua yaitu roh kebangkrutan. Yang ketiga, 5 tahun mendatang dari tahun ini itu adalah roh yang namanya perpecahan.
Roh perpecahan. perpecahan. Baik dalam kongsi bisnis, baik dalam rumah tangga, baik hubungan orang tua dan anak. Ya. Kenapa saya berkata demikian? Michael, kalau suatu keluarga uangnya habis, nah akan terjadi apa? Ribut. Istri, Ya. nah anak, tidak ada. Nah apa yang terjadi? Nah perpecahan. Ya. Nah jadi 5 tahun ke depan ini roh perpecahan itu bekerja. Ya. Jadi kita sebagai orang Kristen harus belajar bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan. Amin. Nah dalam hidup ini kita ini harus menikmati apa yang Tuhan berikan. Ya. Nah yang penting sekarang saudara harus merubah gaya hidup. Yaitu gaya hidupmu jangan yang mewah. Harus ini, harus ini. Ya. Tapi belajar menerima apa adanya. Ya, seperti doa Bapa kami, berikan kami Iya. yang secukupnya. Pak. Saya Michael ya, saya makan apa saja bisa. Karena pikiran saya keluarnya sama gitu loh. Jadi tidak usah diributkan harus makan ini, makan itu. Ya. Kenapa? Penting itu untuk sehat dan penting tidak mati gitu aja. Ya. Makanan itu ya kita makan aja. Ya. Karena apa? Kalau kita tidak merubah gaya hidup kita untuk menerima apa adanya dan kita menikmati dan mensyukurinya, kita memaksakan diri dalam 5 tahun ini stres sendiri. Ya. Nah, dalam sejarah bunga bank terendah adalah tahun ini. Ya. Yang jadi pertanyaan, apakah bisa rendah terus? Ya. Pasti akan ada waktunya akan naik, betul? Dan waktu naik, engkau gaya hidupmu, kartu kredit gesek terus. Setelah itu lupa untuk bayarnya. Gimana hidupmu nanti? Ya. Makanya saya tuh Michael lebih enak enggak punya kartu kredit. Kenapa? Ya supaya ada batasnya. Ya. Ya. Yang ketiga ada roh apa Michael? Perpecahan. Perpecahan. Nah, jadi 3 roh inilah yang akan bekerja 5 tahun ke depan. Ya. Nah, bagaimana kita dalam memulai suatu bisnis yang ini ibaratnya kan kita baru bangkit ya, betul? Ya. Nah, perlu sudah tahu bahwa tahun depan kita semua akan belajar normal. Ya. Artinya kita semua akan adaptasi. Ya. Nah, saudara ndak usah terlalu mikirkan gelombang ketiga atau gelombang 100. Nanti kalau mikir gelombang-gelombang ndak kerja-kerja, betul? Betul? Yang penting ini, saudara harus mulai berpikir untuk bekerja. Ya. Untuk dalam kondisi apapun untuk bertahan. Ya. Karena perlu saudara tahu bahwa bunga bank tidak akan serendah terus seperti tahun ini. Ya. Dan apalagi tahun depan kita sudah akan memulai inflasi. Kan dari tahun lalu saya sudah ngomong sama Michael akan dari inflasi. Ya. Nah sekarang udah terasa belum Michael? Ya. Minyak goreng udah naik belum? Nah, besi udah naik belum? Aluminium udah naik belum? Hampir semua naik. Dan yang tidak naik adalah harga diri aja. Nah, Ya. oke Michael?